Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edwin Indarto, SPT MP. Yang saya hormati Bapak Danang Eko Yulianto, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kelas seminar F. Perkenalkan, saya Uswatun Muslikah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Studi Potensi Alga Laut Coklat atau Sargassum sp terfermentasi sebagai suplemen pakan dan efeknya terhadap produktivitas dan kandungan asam lemak telur ayam. Dengan dosen pembimbing, Ibu Insinyur Andriani Astuti, SPT MSc PhD IPM. Latar belakang dari makalah ini yang pertama adalah kebutuhan protein hewani dari telur ayam. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 menyatakan bahwa sektor peternakan di Indonesia didominasi oleh sektor unggas. Ayam ras petelur banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki produktivitas telur yang tinggi. Kebutuhan nutrien protein hewani salah satunya dapat dicukupi oleh telur. Salah satu produk peternakan telur yang sangat diminati saat ini adalah telur omega, yaitu telur yang mengandung asam lemak tak jenuh rantai panjang. Beberapa literatur dan juga penelitian menyatakan bahwa asam lemak esensial omega ini tidak bisa disintesis oleh tubuh, oleh karenanya harus diproduksi dari makanan. Asam lemak seperti EPA dan DHA merupakan asam lemak yang sangat berkontribusi atau penting dalam pembentukan syaraf pada masa pertumbuhan dan juga meningkatkan kecerdasan. Untuk mendapatkan telur yang mengandung omega, maka perlu adanya suplementasi pakan. Suplementasi pakan ini dapat berupa minyak ikan, biji-bijian yang ditambahkan ke dalam pakan sehingga omega 3 meningkat. Akan tetapi, hal ini kurang efisien dari segi ekonomi. Beberapa literatur dan juga penelitian menyatakan bahwa Sargassum sp mengandung asam lemak rantai panjang tak jenuh. Sargassum sp dapat ditemukan di perairan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan juga Samudra Atlantik. Selain itu, sargassum belum banyak dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi yang rendah dibandingkan dengan rumput laut hijau dan juga merah. Kandungan sargassum sangat lengkap, seperti mineral, vitamin, asam amino, asam lemak yang merupakan asam lemak rantai panjang tak jenuh. Dikarenakan adanya faktor pembatas, maka ternak akan kesulitan dalam mencerna, atau nutrien tidak termaksimalkan dimanfaatkan oleh ternak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengolahan perlakuan khusus untuk meningkatkan kecernaan tersebut dan mengurangi faktor pembatas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengolahan. Pengolahan yang kami lakukan adalah dengan melakukan fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan bantuan kapang Trichoderma sp. Trichoderma sp diketahui dapat meningkatkan kecernaan dengan menurunkan kandungan serat kasar, meningkatkan protein, dan meningkatkan nutrien lain seperti mineral, serta dapat bekerja secara aerob. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pemanfaatan alga coklat dari genus Sargassum sp. Kemudian diaplikasikan sebagai suplementasi pakan untuk ayam ras petelur, sehingga didapatkan produksi telur dengan asam esensial yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya perairan lokal yang belum banyak dimanfaatkan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah yang pertama untuk mengevaluasi proses perendaman dan juga proses fermentasi.
Yang kedua adalah untuk mengevaluasi level pemberian optimum sargasum terfermentasi terhadap ayam petelur. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi efek pemberian sargasum SP terfermentasi terhadap produktivitas dan kandungan asam lemak. Untuk manfaat penelitiannya adalah yang pertama, kandungan nutrien sargasum SP pasca pengolahan. Yang kedua adalah level optimum pemberian sargasum SP terfermentasi terhadap produktivitas. Yang ketiga adalah produktivitas dan kandungan asam lemak tak jenuh. Landasan teori yang pertama adalah ayam petelur. Ayam petelur mampu menghasilkan telur hingga mencapai 300 butir per tahun dengan masa umur produksi pertama kali yaitu 18 minggu. Sargasum SP mengandung beragam jenis asam lemak esensial, di antaranya asam lemak laurat, asam lemak piristat, asam lemak palmitat, asam lemak palmitoleat, asam lemak stearat, asam lemak oleat, asam lemak linoleat, asam lemak linoleat, dan asam lemak arachidonat. Penggunaannya dibatasi karena serat kasar dan garam yang tinggi. Kita tahu bahwa faktor pembatas atau antinutrien merupakan senyawa alami yang membatasi pencernaan nutrien lain, terutama pada protein. Sargasum memiliki kandungan fluorotanin dan juga garam yang tinggi, sehingga dapat memproteksi pencernaan protein dan juga nutrien lain. Dengan adanya perlakuan, yaitu perlakuan fermentasi dengan kapang trichoderma diharapkan mampu untuk menurunkan faktor pembatas dan juga dapat menaikkan kualitas nutrien. Kapang yang digunakan adalah kapang trichoderma yang dapat berperan sebagai sumber enzim selulase. Kandungan asam lemak tak jenuh meningkat secara nyata dalam telur ayam pasca perlakuan suplementasi pakan. Yang kita tahu bahwa unggas tidak dapat memodifikasi asam lemak, sehingga diharapkan ketika asam lemak diberikan kepada ternak unggas, ia akan memproduksinya di dalam kuning telur. Karena unggas tidak memiliki enzim yang dapat mencerna asam lemak, tidak seperti dengan ternak ruminansia. Unggas merupakan ternak monogastrik yang tidak dapat memodifikasi asam lemak. Diharapkan ketika adanya suplementasi pakan dari sargasum SP terfermentasi akan dialokasikan ke dalam kuning telur, sehingga kandungan omega 3 meningkat. Hipotesis dalam makalah ini adalah perendaman dan fermentasi sargasum SP dapat mengurangi kadar garam dan meningkatkan kecernaan nutrien. Kecernaan nutrien pada unggas terutama asam lemak tak jenuh sehingga dapat dihasilkan telur kaya akan asam lemak tak jenuh. Materi dan metode. Materi, alat yang digunakan adalah kandang baterai, tempat pakan, tempat minum, grinder, tong fermentasi, seperangkat analisis proximat, dan seperangkat alat analisis asam lemak. Bahan yang digunakan adalah 60 ayam betina petelur umur 18 minggu, jagung, bekatul, bungkil kedelai, meatball meal, sargasum SP, trichoderma hertzianum, lisin, metionin, tepung batu kapur, dan premix vitamin mineral. Metode yang dilakukan di penelitian ini yang pertama adalah pemrosesan sargasum SP terfermentasi. Diawali dengan pencucian sargasum, kemudian dikeringkan 55 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga mencapai berat stabil. Yang kedua adalah penggilingan menggunakan grinder. Yang ketiga adalah fermentasi menggunakan bantuan kapang trichoderma SP. Yang kedua adalah analisis proximat sargasum SP yang telah terfermentasi, meliputi air, abu, lemak kasar, serat kasar, dan protein kasar. Selanjutnya adalah pemeliharaan ayam petelur. Diawali dengan 60 ekor ayam petelur yang berumur 18 minggu dengan 4 perlakuan. Yang pertama ada kontrol, kedua ada sargasum SP dengan kadar 3%, yang ketiga adalah sargasum SP 6%, yang keempat adalah sargasum SP 9%. Dan kemudian diukur dengan produktivitasnya
Pertama, ada hen day production atau HDP, merupakan jumlah telur per jumlah ayam dikali 100%. Yang kedua ada feed conversion ratio atau FCR, yang merupakan konsumsi pakan dibagi dengan pertambahan bobot badan dikali dengan 100%. Metode selanjutnya yaitu analisis asam lemak menggunakan metode AOAC tahun 1984 dalam Wildan tahun 2000. Dengan rumus yaitu komposisi contoh sama dengan area contoh dibagi total area contoh dikali 100%. Metode ini dilakukan dengan bantuan gas kromatografi. Setelah tahapan semuanya dilakukan, maka dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan metode one-way ANOVA yang dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS. Versi 25 dengan derajat keakuratan 5%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.